Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar seni budaya ya, bagian seni rupa. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan harus tetap semangat belajar. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum ke pembelajaran, baca dulu tujuan pembelajarannya ya. Setelah di video part 1, kita membahas pengertian menggambar, objek menggambar, dan komposisi. Sekarang kita lanjut ke teknik menggambar. Namun sebelumnya, kita mengingat dulu pelajaran kemarin ya. Menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji atau gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik guratan dan alat gambar yang beraneka ragam. Kemudian, dalam objek menggambar ada flora, fauna, dan alam benda. Dalam komposisi ada simetris dan asimetris. Kita lanjut ke teknik menggambar. Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Proporsi adalah hubungan antar bagian dari suatu desain atau hubungan antara bagian dengan keseluruhan. Di sini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. 2. Mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. 3. Menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. 4. Memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih atau berwarna. 5. Memberi kesan untuk latar belakang. Pertama kali menggambar, sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa untuk memiliki kemiripan bentuk sesuai dengan objek yang digambar. Kamu harus berlatih dan sabar sampai menguasai bentuk dasar bagian-bagian dari objek yang digambar. Yang pertama, ada teknik menggambar flora. Menggambar flora, tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Bagian flora yang dapat dijadikan sebagai objek gambar misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Di bawah ini tahap menggambar bunga Kamboja. Yang pertama, gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. 2. Gambar kelopak bunga sesuaikan dengan bentuk aslinya. 3. Berilah warna pada hasil gambar tersebut. Ini merupakan contoh rangkaian dalam menggambar bunga Kamboja. Perhatikan ya. Yang kedua, ada teknik menggambar fauna. Fauna, hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan berkaki 4 seperti sapi dan kambing. Ada hewan berkaki 2 seperti ayam dan bebek. Ada hewan yang hidup di air dan di darat. Ada juga hewan yang bersifat buas dan jinak. Setiap hewan memiliki bentuk badan berbeda-beda. Kamu bisa menggambar hewan mulai dari badannya, lalu kepala, kaki, atau cakarnya. Sketsa berupa bentuk-bentuk geometris akan membantu dan mempermudah dalam menggambar hewan. Perhatikan contoh langkah-langkah menggambar itik berikut.
1. Gambarlah bentuk oval untuk badan. 2. Tambahkan bentuk kerucut untuk kepala, leher, dan ekor. 3. Berilah arsiran atau warna pada gambar itik. Selanjutnya, teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, dan awan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar alam benda adalah sebagai berikut. 1. Proporsi bentuk benda yang akan digambar. 2. Komposisi dalam meletakkan benda. 3. Cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. 4. Penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. 5. Penggunaan latar belakang atau background. Perhatikan contoh langkah-langkah menggambar piring dan cangkir berikut. 1. Gambarlah bentuk silinder dan oval. 2. Buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. 3. Sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Selanjutnya ada alat dan media gambar. Alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Kamu bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint, dan krayon. Setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda. Beberapa macam alat dan media gambar sebagai berikut. Pertama ada pensil. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil H dan B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B, semakin besar angkanya, maka makin lunak sifatnya dan pekat hasilnya. Untuk pensil H, semakin besar angkanya, maka makin keras sifatnya dan makin tipis hasil goresannya. Kemudian ada pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Kalian bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi, yaitu pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke arah lebih terang atau sebaliknya. Kemudian ada krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Kemudian ada pulpen atau ballpoint. Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan umumnya berupa arsiran. Kemudian ada kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral, putih, abu-abu, atau coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Nah, setelah kalian mengetahui tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda, tiba saatnya kepada uji kompetensi. Untuk uji kompetensi pengetahuan, jawab pertanyaan ini ya. 1. Mengapa komposisi penting dalam menggambar? Untuk uji kompetensi keterampilan, buatlah gambar dengan memilih tema flora, fauna, atau alam benda. Kerjakan di kertas gambar ya. Kemudian, kerjakan berdasarkan pengamatan langsung terhadap objek yang dipilih. Gambar diwarnai dengan pensil warna atau boleh hanya menggunakan pensil biasa untuk mengeluarkan kesan gelap dan terang. Pembelajaran mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda telah selesai. Dimulai dari pengertian menggambar, objek menggambar, komposisi, teknik menggambar, alat, dan media menggambar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.